Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Yang kami hormati Bapak Camat Rokan 4 Goto, Bapak Ibu yang kita harapkan camat kita bukan memuji nih Pak, camat seperti ini lah Pak. Kalau bisa besok kalau dipindahkan sama Bupati demo nawar supaya jangan kan begitu ya Pak Camat. Kita mau tapi Bupati tak mau dipindahnya. Kalau dipindahnya kita demon. Maksudnya unjuk rasa, jangan pindahkan camat kami itu, kan begitu. Saya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Ujung Batu pindah tahun 2015. Alhamdulillah 5 tahun belakangan GSSB Kecamatan Ujung Batu bergerak. Sejak kami berangkat pergi demo Ahok 411 pertama kali, yaitu bergeraklah GSSB. Alhamdulillah camat kami jarang nampak. Alhamdulillah. Yang datang pengurus masjid, jamaah-jamaahnya. Tapi ini menjadi satu kebanggaan. Karena besok camat itu juga akan ditanya oleh Allah. Ditanya kepemimpinannya, pernah tidak kamu mengajak masyarakatmu untuk sholat berjamaah? Nah, ini berarti lepas tanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Kepala Dusun, kemudian alim ulama, cerdik pandai, yang besar tidak kami panggil gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ke Rokan ini sangatlah luar biasa. Siang saja Pak saya ngeri-ngeri sedap ke sini. Rupanya subuh tadi jam 4 saya berangkat sama anak awak ke nomor 2. Mundi jalan ke Rokan sangat luar biasa. Tapi hilang rasa letih saya, hilang rasa kantuk saya Pak. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak. Tadi malam saya tak tidur. Saya mau cari bahan supaya kita ini pulang bawa ilmu kan begitu. Tak tidur saya. Jadi pelan-pelan kalau enggak. Cuma itu yang ada. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini besok kalau mati dimasukkan orang saudara kita ke alam kubur, kita tinggal di alam barzah, tempat yang sempit, tempat yang gelap, Allah terangi kubur-kubur kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita datang sholat subuh berjamaah ini dalam keadaan dingin dan sejuk di alam barzah, di alam kubur. Kuburan kita didinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian bersalawat kita. Tapi salawat subuh ini Bapak Ibu saya mengajak apa? Kita membaca salawat tibbil qulub. Apa itu Ustaz?
Ustaz, mungkin ibu paham dan mengerti. Sholawat untuk mengobati penyakit. Kalau ada di antara kita yang sakit mata, mudah-mudahan Allah kembalikan, Allah terangi lagi matanya. Kalau ada yang sakit pinggang, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit pinggangnya. Kalau ada orang yang sakit asam urat, Allah sembuhkan sakit asam uratnya. Kalau ada orang yang sakit hati, Allah hilangkan sakit hatinya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Ayo ibu kuat sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Judul tausiah kita pada subuh hari ini adalah pentingnya sholat khusyuk. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada Bapak Ahmad dan Bapak Marno. Kenapa Pak Marno? Orang awak ini Pak ada bercampur Pak, orang Melayu dan orang Pak. Di rokat ini banyak orang Melayu, tapi orang Jawa sudah mulai banyak. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada Bapak Ahmad punya tanah 5 hektar. Dia tanami dengan pohon. Kok tahu itu? Terkenal Pak Gedung Batu Rokan itu tempat perkebunan. Ditanami sawit. Pak Ahmad menanam sawit itu pakai bibit yang sangat bagus, bibit Simalungun. Harganya 1 kecambah 8.000. Kalau dijual sudah besar mencapai 60.000 rupiah. Ditanamnya bibit bagus tersebut. Setelah itu 6 bulan sekali dia pupuk. Lalu ditunasnya, dibersihkannya 8 tahun buah sawit maksimal. Begitu Pak. 3 tahun nilai Pak. Nilai. Ompek 5 nilai. Kok tahu Ustaz saya dari kecil petani sawit Pak. Sudah datang lagi Pak Marno. Di tangannya sawit diambilnya bibit dari bawah pokok sawit. Artinya bibit apa namanya Pak? Melihat bibit sembarangan ditanamnya. Ketika ditanamnya dibersihkan sekedar saja, dipupuk sekedar saja, 8 tahun berbuah maksimal. Pertanyaan besarnya, samakah hasil Pak Ahmad yang punya kebun sawit 5 hektar dengan Bapak Marno punya sawit yang punya 5 hektar juga? Pak, sama apa sebab? Sebabnya satu, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ahmad mempunyai kebun, kebunnya
sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sinkronisasinya, kaitannya dengan kita adalah banyak orang yang sholat. Kan begitu Pak? Dari kecil sampai besar sampai tua, sama sholat berjamaahnya, mendapatkan keutamaan yang sama, keutamaannya satu. Ketika kita berangkat dari rumah, maka Allah akan yarfa'ul darajah, mengangkat derajat orang tersebut di hadapan penduduk langit. Sama-sama dapat kita semua Pak. Dua, yang Allah berikan ketika kita berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Ittihad ini adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Ampunan yang bagaimana? Dosa yang berkaitan dengan Allah. Bagaimana itu Ustaz dosa yang berkaitan dengan Allah? Saya pergi ke Pekanbaru, masuk Jalan Juanda. Itu banyak orang Cina ya Pak. Banyak orang Cina, agamanya Tionghoa, tidak ada aturan berpakaian bagi mereka. Ketika sore hari saya berjalan, saya lihatlah ada sepasang anak muda-mudi yang beragama Tionghoa tersebut, yang sukunya Cina, kulitnya putih dan cantik, pakai celana pendek. Saya naik Honda, mohon maaf, nampak awak bahu terbuka. Kira-kira awak tengok dah. Pak, oh Pak, indah awak naik Honda boy. Kita naik Honda, nampak orang pakai celana pendek di buku. Awak tengok enggak? Tengoklah Pak, jangan soal juga baik. Kalau soal mohon maaf ini Bu, Pak, kenapa ditembak? Tidak mungkin awak manggas Honda motor terpicir. Pari kok. Kenapa? Berdosa enggak kita? Berdosa Pak. Tapi itu dosa kecil, kan begitu. Makanya dosa itu akan hilang disebabkan kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dapat kita ampunan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita dapat. Saya dapat, semuanya dapat. Namun pahalanya tak sama di sisi Allah. Beda. Apa yang membedakan? Ternyata Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah lihat dalam diri kita itu dua. Apa yang Allah lihat? Rasul yang sampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Allah tidak melihat bentuk dan rupamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Apa kaitannya Ustaz? Sholat amal, kan begitu. Amal baik. Allah lihat itu. Allah lihat siapa di antara kita yang sholat berjamaah. Allah lihat. Siapa yang sholat di rumah. Allah lihat. Siapa yang tak sholat. Allah lihat. Kemudian bagi kita yang sholat, Allah lihat juga hati kita. Apakah ketika kita sholat, kita benar-benar ingat kepada Allah 100%? Oh Ibu, kalau semayang awak lain tokona sama Allahnya. Lain Ustaz, presentasinya yang membuat beda penilaian di sisi Allah. Ada orang yang sholat Allahu Akbar,
ingat dia kepada Allah. Tetapi ketika membaca doa iftitah masih ingat. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, mulailah dia lupa kepada Allah. Kenapa lupa Ustaz? Dia letakkan kunci, ternyata tidak lagi di kantongnya, di ragu-ragunya, berkurang. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan khusyuk. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh, qad itu Pak, kalau kita belajar nahwu itu harfu taukid. Nah, kan harfu taukid itu ada harfu nasab, ada harfu jar. Kalau di Jawa harfu jar namanya. Saya dulu mondoknya di Mustafawiyah. Anak saya sekolahkan ke Jawa Timur, Magetan. Supaya tidak ada generasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kita agak lari sedikit ya Pak ya. Kenapa Sofrul Rokan? Kan begitu. Ada yang bertanya-tanya. Kalau di Sikon nama sungai itu Pak. Ya Sungai Rokan. Kenapa Sofrul Rokan? Ternyata panjang kisahnya Pak. Saya bukan membangga-banggakan keluarga, tidak. Cuma supaya hilang penasaran saja. Dulu saya punya atuk. Namanya Pokih Suhiluddin. Juga seorang kiai. Juga seorang ulama besar di kampungnya. Punya istri Rohimah. Juga seorang ahli sufi. Kemudian nenek saya ini yang bernama Rohimah punya ayah bernama Sedisi Harun. Sekarang yang kuburannya ada di Banda Aceh. Sedisi Harun punya ayah namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenal? Tahu? Syekh Abdul Wahab Rokan punya atuk penasehat Raja Rokan dulu. Kalau Bapak, makanya ada Rokan sebenarnya heran. Artinya saya aslinya memang darah Melayu, memang orang Melayu, cuma lah pindah-pindah, penusir. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada tadi, pemadam tutui. Pak Bu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakat. Sesungguhnya hanya adatul hasar, pengecualian. Innama itu adatul hasar, huruf pengecualian. Sesungguhnya hanya orang-orang yang meramaikan masjidlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Wa aqimus shalah, mereka melaksanakan shalat. Wa atuz zakah, dan membayarkan zakat. Alhamdulillah kita beriman. Baik sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian apa keuntungannya? Kan begitu. Beruntung kata orang apa keuntungannya? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ketika melaksanakan sholat khusyuk. Buka kamus. Apa arti khusyuk? Ternyata khusyuk itu fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Secara istilah fokus itu, khusyuk itu adalah ketika sholat beribadah kepada Allah, jiwa raganya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dia ada 8 caranya. Saya rangkum kitab ada 8 atau 7. 1.
tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain atau tidak boleh bergerak selain gerakan sholat. Walau apapun yang terjadi, tidak boleh bergerak, hanya boleh mengerjakan gerakan sholat apapun yang terjadi. Satu, Pak Bu, mohon maaf. Satu, Syekh Mansur adalah seorang ulama sufi. Dia kalau sholat Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berdiri, ketika berdiri tak ada goyangnya, tidak ada bergeraknya. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dia punya rumah, punya dak di atas. Tahu Bapak dak, Pak? Apa namanya itu? Pakai simen di atasnya, Pak. Ada tetangganya bersama anak gadisnya duduk ketika jam 10 malam. Dilihat oleh anaknya ketika duduk 15 menit. Mak, itu rumah itu Pak, tiangnya itu untuk apa? Ada tiang satu, nampak anak gadis tetangga Abu Mansur ini satu. Untuk apa? Itu bukan tiang, itu Abu Mansur, Syekh Mansur sedang sholat, tidak bergoyang sedikit pun. Ketika berdiri, mohon maaf, ya Pak ya. Dua. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada ulama hadis. Siapa namanya? Imam Bukhari. Sholat dia Bapak Ibu masuk lebah di dalam jubahnya, digigit oleh lebah badannya, tak bergeming sedikit pun badannya. Kalau Pak, Pak, lah naik ke atas, tingkatan yang paling hebat, naik ke atas. Ada seorang ulama juga yang bernama Tolhah. Dia ini adalah orang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ketika sholat ada kumbang. Bapak tahu kumbang? Apa? Kalau orang awam apa namanya? Kumbang, yalah. Ada kumbang. Ketika dia sholat menggigit dahinya sampai dahinya berdarah, tetapi tidak sedikit pun Tolhah ini bergeming menggerakkan tangannya untuk memukul kumbang sampai berdarah. Untuk aja. Ibu tahan, Bu. Naik ke atas. Naik ke atas. Ada sahabat Urwah, nama seorang sahabat Urwah bin Zubair. Dia terkena penyakit kanker yang mesti diamputasi. Kalau dalam bahasa awaknya dikorek ya Pak, dipotong. Zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sakit, bersunat, suntik, bius, tidak sakit ya Pak. Ya Pak, dibelah perutnya mengeluarkan anak, sakit Bu. Indah. Dibius, iya Pak. Tapi cuma tidak dibius. Manje-manje. Jelas sakit, ya Pak. Tidak sakit, tapi dulu bius tidak ada. Sedangkan Urwah bin Zubair ini mesti dipotong kakinya. Lalu apa yang dia bilang? Wahai tabib, potonglah kakiku pakai gergaji ketika saya sedang sholat. Hebat Pak. Saya gel-gel kepala waktu tadi malam. Hebat, sangat luar biasa.
Ya Allah, ya Tuhanku. Pas sholat dipotong kakinya, tidak terasa Pak. Ada lagi sahabat Rasul yang bernama Ad bin Rabi, ketika menjaga pertahanan berhadapan dengan musuh, apa kata Rasul? Wahai Rabi, jagalah pertahanan supaya musuh jangan masuk. Sedangkan pada malam hari itu dia sholat, rupanya ada musuh datang mengintainya, dipanahnya itu Rabi. Pas sholat tak terasa, Pak. Hebat, sangat luar biasa. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang sahabat Nabi, orang-orang sufi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming badannya ketika dia sedang sholat, walaupun dia sedang digigit kumbang yang besar, digigit lebah, bahkan digergaji sampai dipanah memakai anak panah. Pertanyaannya, apakah pekerjaan itu, khusyuk itu bisa kita dapatkan seperti khusyuknya para orang-orang sufi dan para sahabat tadi? Pak Bo, oh Ibu, apakah kita bisa melaksanakan khusyuk seperti para sahabat dan orang-orang sufi tadi? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Bisa, tapi mesti tahu caranya. Itu apa teman? Segala sesuatu itu mesti pakai ilmu. Kalau Bapak mau motong kayu pakai pisau silet, 5 tahun tak akan putih loh. Ya, Bu. Tapi potonglah kayu pakai singsong. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama agar kita khusyuk itu tadi Pak, usahakan apa yang terjadi pada diri kita waktu sholat jangan apa kata Rasul? Iza khosa'at qalbi khosa'at zawari. Tanda-tanda orang khusyuk hatinya itu adalah ketika khusyuk badannya. Kalau omongnya sembahyang Allah, suruh dengan gatal tak khusyuk. Jadi itu poin pertama. Ilmunya tahan gatal, jangan digaruk ketika sholat. Karena Bapak Ibu kalau gatal itu semakin digaruk semakin pertama ikutnya Pak, pakai jari. Jari kurang puas 2 jari kurang ikut 3 kali berturut-turut menggerakkan anggota badan yang besar batal sholat. Maka tahan saja, itu setan itu. Setan yang bernama Honzab yang menggoda kita, yang membuat gatal sikit-sikit, tahan gak kita? Maka Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahankan gatal-gatal sikit dan bergerak ketika sholat. 2. Yang kedua Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita khusyuk dalam sholat, mendapat nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua adalah menjual sesuatu yang kita ingat waktu sholat. Ingat bini pas mayang? Jangan. Ingat benda, harta ketika sholat yang kita cintai, benda itu jual. Ini ada kisah Pak. Ada kisah sahabat ketika dia sholat duha di kebun kurmanya.
Dia lihat buah kurma kebunnya sangatlah banyak. Sampai-sampai pandangannya tidak lagi tertuju kepada tempat sholat, tetapi pandangannya tertuju kepada buah kurma. Kalau bahasa awak itu, undi banyaknya buahnya lain, kan itu. Tengoknya model. Lalu hal ini diadukannya kepada Utsman bin Affan, khalifah yang kedua, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Utsman, saya ketika sholat duha di kebun saya melihat buah kurma yang banyak sehingga saya lalai mengingat Allah ketika melihat buah kebun tadi. Ketika melihat buah kurma tadi, apa yang mesti saya lakukan? Demi Allah, Rasul akan memberikan sesuatu yang apabila benda tersebut melalaikan dia untuk mengingat Allah. Kalau macam itu saya kasih adalah untukmu wahai Utsman bin Affan. Gunakan untuk mengembangkan agama Islam. Tapi Utsman tidak mau. Dia beli kebun kurma milik sahabat dijual. Tidak ada baru busuk. Yang ketiga Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Agar kita bisa khusyuk fokus mengingat Allah waktu sholat adalah mensedekahkan benda yang ketika sholat kita ingat. Tadi dijual ya Pak. Yang kedua disedekah Rasul. Rasul pernah diberikan gamis yang berbunga-bunga. Dikasih gamis yang cantik, yang pakai sulam. Sulam cantik. Ketika sholat, Rasul teringat menyebut dalam hatinya, alangkah cantiknya baju ini. Setelah sholat, Rasul berucap, astagfirullahaladzim. Dia buka baju gamisnya, dia ganti dengan baju yang tidak punya bordir, punya sulaman. Lalu apa yang dia sampaikan? Wahai sahabatku, pulangkan baju ini kepada pemiliknya, karena sesungguhnya gara-gara baju ini saya lupa kepada Allah ketika sholat. Dua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikasih terompah. Tahu Bapak Ibu terompah? Capal, ya capal lah, ya. Sendal. Saya pernah beli sendal yang mahal, hilang. Di musoji pulang khutbah. Nah apa sampai sekarang tak terganti di akhirat bisa saya minta. Nah saya ikhlas. Sendalnya mirado asli Pak. Kalau mohon maaf, kalau menurut saya mahal lah. Menurut saya harganya 500.000 Pak. Harganya 500.000. Rasul juga pernah dikasih sendal oleh sahabatnya, sendal yang bagus, sendal yang mahal. Pas Allahu Akbar, diancaknya sendal itu hilang lagi. Hilang lagi. Lalu Rasul setelah sholat dia ambil sendalnya, dipakai sendal biasa. Ketika ada orang miskin, lalu dia berikan sendal yang cantik itu kepada fakir miskin. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Ustaz? Tadi poin yang pertama adalah tidak bergerak ketika sholat. Dua, menghilangkan keduniaan, menghilangkan benda yang membuat kita lupa pada Allah ketika sholat. Apa saja lah Pak? Mau HP, biasanya yang kita cintai ini kan barang yang mewah Pak, barang yang sangat cantik, barang yang sangat luar biasa. Kalau tidak percaya ibu pakai sendal ke mesoji yang harga 2 juta. Lai sendal horogonya 2 juta, Bo. Lai, ibu pernah beli?
Ini kita awak sama-sama awak. Ibu berapa pernah beli sendal yang paling mahal? 1.000. 1.000, ya, jujur aja lah. Beduto ibu tuh 1.000. Itu yang standar tuh. Kalau Pak Camat harga 500.000 mungkin pernah ya Pak ya? Pernah ya Pak ya? Ini untuk. Memang kalau orang yang banyak dulu untuk yang itu. Dan udah ketika kita pergi sholat dalam masjid, ini bahaya. Berbahaya ini hati kita ketika sholat akan teringat kepada benda-benda yang harganya mahal tersebut. Artinya apa? Kalau dapet koi ke masjid itu Bapak Ibu, pakailah sendal, mohon maaf Pak, pakailah sendal Medan Jakarta. Satu warna merah, satu warna ungu. Tapi bajunya mesti yang bagus Pak. Khusus terompah aja. Nggak apa-apa. Kalau beda kan nggak akan hilang dulu. Ya lewat. Kalau warna merah satu, warna hijau satu, nggak akan hilang. Adalah pasti. Yang membuat kita teringat itu kan takut hilang. Kan betul lah. Takut kalau udah merah satu hijau, nggak akan hilang. Fokus kita iman ingat Allah. Tapi mesti pakai baju bagus. Peci, sal, baju, kain sarung, poi ke masjid pakai yang itu Allah yang bilang, saya dulu. Allah bilang dalam surah Al-Ankabut, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, jikalau kamu pergi ke masjid, pakailah pakaian yang bagus. Jangan ke masjid, mohon maaf, dari rumah awak pakai baju olahraga puluh. Terganggu orang. Allah Akbar. Awak di depan. SMA 1. Tebaco di orang tak. Ya. Apalagi Golkar. Ya Allah ya Tuhanku. Lanjutkan ya. Jangan. Kalau dapet koi ke masjid, kalau dapet jangan pakai baju yang punya tulisan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau jam berapa tuh? Lah lewat. Ustaz tadi jam 7 lah. Lah lewat. Yang ketiga, wudu zohir batin. Wudu zohir, kalau wudu zohir 6 anggotanya. Muka, tangan, kepala, apa lagi? Telingon kaki ompek ya berarti. Karena rukun wudu itu 6. Satu niat, yang terakhir itu tertib, kan itu? Tertib, ompek anggotanya. Anggota zohir mesti diwudukan dengan sempurna. Bagaimana sempurnanya berwudu itu Ustaz? Ini permasalahan saya, mungkin tidak permasalahan Bapak. Sempurnanya berwudu dikerjakan yang sunnah wudunya dan yang wajibnya. Apa sunnah wudu itu? 1. Membasuh tangan sebelum. Basuh tangan dulu Pak. Kan sunnah wudu kok. Kalau basuh muka wajib. Basuh tangan sunnah. Yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan saya Pak ada Pak. Di rumah saya tinggal itu Pak di rumah komplek Ujang Lurah. Di komplek Suhada.
Di dalam kamar ada kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada lubang omeh. Lubang omeh namanya Pak. Nah, tidak boleh menyebut nama Allah dalam WC yang ada lubang omehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdosa, tidak ada pahala. Apa maknanya Bapak Ibu? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita punya rumah, kita desain sendiri, kita buat sendiri. Pisahkan antara kamar mandi dengan WC. Pisahkan Pak. Supaya sonang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasi asghari fardhillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat menghadaskan karena Allah. Dan basuh dengan sempurna, digosok dan lain sebagainya. Dan jangan lupa setelah berwudu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni. Memang disuruh berhenti. Memang disuruh berhenti. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua lagi. Insya Allah kita sambung pertemuan yang akan datang kalau diundang. Kalau tidak sampai di situ adalah kaji awal. Karena jam sudah lewat, anak kita masih banyak kegiatan. Ibu-ibu juga sudah nengok saya dari tadi. Awak udah masak oleh Ustaz. Bapak-bapak dan ibu dan sebagainya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta bapak yang mengundang saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah kasih sayang serta silaturahim yang kuat. Mudah-mudahan dari silaturahim ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di dalam Masjid Al-Ijtihad. Harapan kita besok di akhirat Allah mengumpulkan kita pula di dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita pengajian subuh kita dari subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.